Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan memakai masker ketika hendak keluar rumah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sekarang, mari kita lihat gambar berikut. Ada satu buah jeruk, kemudian kita bagi menjadi dua bagian. Salah satu bagiannya dibagi lagi menjadi dua bagian, dan bagian yang lainnya dibagi lagi menjadi dua bagian. Buah jeruk yang telah dibagi menjadi dua, maka disebut dengan 1/2 atau setengah. Bisa ditulis sebagai berikut. Kemudian, setengah bagian dari buah jeruk yang telah dibelah tadi disebut dengan 1/4. Bisa ditulis sebagai berikut. Bilangan 1/2 dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2 atau setengah, angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut. Pada pecahan 1/4 atau 1/4, angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 4 disebut dengan penyebut. Nah, berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk X per Y. Dengan X disebut pembilang dan Y disebut dengan penyebut. Bagaimanakah cara membaca pecahan? Pada gambar pertama, ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian. Salah satu bagiannya berwarna merah. Nah, bagian yang diarsir pada gambar di samping dapat dinyatakan dalam bentuk 1/2 atau kita bisa menyebutnya dengan setengah. Kemudian, pada gambar yang kedua, ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian, ada satu bagian yang berwarna kuning. Bagian yang diarsir pada gambar di samping dapat dinyatakan dalam bentuk 1/4 atau kita bisa menyebutnya dengan 1/4. Di gambar yang ketiga, ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian ada 3 bagian yang berwarna hijau. Bagian yang diarsir pada gambar di samping dapat dinyatakan dalam bentuk 3/6. Untuk membaca bilangan tersebut, kalian bisa melihat di slide ini. Nah, di sini bilangan 1 ada garis bawahnya, kemudian ada angka 2, maka garis ini bisa dibaca dengan per. Sehingga ada angka 1, ada garis di bawahnya, kemudian ada angka 2, dibaca dengan setengah atau 1/2. Demikian pula dengan bilangan di bawahnya. Ada angka 1, ada garis bawah di bawah angka 1, kemudian ada angka 3. Nah, karena garis itu dibaca per, maka bacanya 1/3 atau 1/3. Yang kemudian bilangan ada angka 1, ada garis bawah di area angka 1, kemudian ada angka 4. Nah, dibaca 1/4 atau 1/4. Ini berlaku juga untuk yang lainnya. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan.
Yuk, kita mulai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Sekarang kita lihat deh gambar di samping ini. Kita perhatikan ya. Yang pertama itu ada 1/2, kemudian 2/4, dan yang ketiga 4/8. Menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat ya, mengalihkannya harus dengan angka yang sama. Contohnya 1/2 sama dengan angka 1 atau pembilang dikalikan dengan angka 2. Kemudian penyebutnya yaitu angka 2 dikalikan dengan angka 2 pula, maka hasilnya 2/4. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian cara selanjutnya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat loh ya, dengan bilangan yang sama. Contohnya 2/4. Pembilangnya yaitu angka 2 dibagi dengan angka 2. Kemudian penyebutnya yaitu angka 4 dibagi dengan angka 2. Sehingga hasilnya 1/2. Jadi pecahan 2/4 senilai dengan 1/2. Bentuk pecahan yang dapat disederhanakan menjadi nilai pecahan yang lebih kecil disebut dengan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga ke nilai yang paling kecil. Misal, pecahan 25/15 dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Seperti berikut ini ya. 25/15 sama dengan, pembilangnya atau angka 25 dibagi dengan angka 5. Kemudian penyebutnya yaitu angka 15 dibagikan dengan angka 5 pula, sehingga hasilnya 5/3. Cara membandingkan pecahan adalah sebagai berikut. A. Jika penyebutnya sama, hanya membandingkan pembilangnya saja. Contoh, 3/4 lebih besar daripada 2/4, karena 3 lebih besar daripada 2. Dan yang B, jika penyebutnya berbeda, menyamakan penyebut terlebih dahulu ya, kemudian membandingkan pembilangnya. Caranya yaitu dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Contoh, 1/4 dibandingkan dengan 1/6. Penyebutnya dibuat menjadi 12. Seperti berikut ini ya, dilihat ya. 1/4. Maka pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga dikali 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3 sama dengan 12 dibandingkan dengan 1/6. 1/6 pun juga begitu. Bagaimana agar penyebutnya itu menjadi angka 12? Maka dikalikan dengan angka 2. Pembilangnya yaitu angka 1 dikalikan 2 dan penyebutnya yaitu angka 6 dikalikan 2 pula. Ingat ya, harus sama angkanya sehingga hasilnya adalah 2/12. Dari sini kita bisa tahu ternyata 1/4 itu lebih besar loh daripada 1/6, karena ketika penyebutnya sudah sama, ternyata 3/12 lebih besar daripada 2/12, sehingga 1/4 lebih besar daripada 1/6. Sekarang kita akan mengenal bentuk pecahan. Terdapat 4 macam pecahan dalam matematika, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal.
Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebut. Misal, A per B, maka A lebih kecil dari B. Contoh, 1/3. Karena 1 lebih kecil daripada 3, maka 1/3 disebut dengan pecahan biasa. Begitu juga dengan 2/3. Karena 2 lebih kecil daripada 3, maka 2/3 disebut pecahan biasa. Pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Bilangan penyebut dalam suatu pecahan memiliki nilai lebih kecil daripada pembilang. Contoh, 1, 2 per 5. Kemudian 1 per 8. 2, 3 per 7. 1, 9 per 11. Cara bacanya seperti di tabel berikut ini ya. Desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Contoh, 175,293. Nah, nilai 1 menempati tempat ratusan atau 100. Nilai 7 menempati tempat puluhan atau 70. Nilai 5 menempati tempat satuan atau 5. Nilai 2 menempati tempat per 10 atau 2/10 sama dengan 0,2. Nilai 9 menempati tempat per 100 atau 9/100, 0,09. Nilai 3 menempati tempat per 1000 atau 3/1000 sama dengan 0,003. Sehingga bilangan desimal 175,293 dapat dijabarkan menjadi, nah, seperti yang ada di slide ini ya, perhatikan baik-baik. Persen. Pecahan persen atau per 100 yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan 100. Contoh, 1% artinya 1/100. 25% artinya 25/100. Konvensi pecahan. Konvensi atau pengubahan merupakan kegiatan mengubah pecahan ke dalam bentuk yang lain. Misal, A. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. B. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. C. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. D. Mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Dan E. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. A. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ya. Bentuk pecahan 35/4 dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran sebagai berikut. Perhatikan contoh pada gambar berikut ya. 35/4 bisa dengan cara 35 dibagi kurung 4. Nah, hasilnya seperti itu. 8 sisa 3. Jadi 35/4 sama dengan 8 3/4. Yang kedua, bentuk pecahan 7/4 dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran sebagai berikut. Contohnya, 7 dibagi 4 sama dengan 1 sisa 3. Jadi bentuk pecahan campuran dari pecahan 7/4 adalah 1 3/4. B. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut, oke? A, B per C sama dengan A kali C plus B dibagi C. Ubahlah pecahan 1/2 menjadi pecahan biasa.
Penyelesaiannya 1 per 2 sama dengan 1 kali 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. C. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Persen merupakan pecahan per 100. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen dilakukan dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Contoh, berapakah bentuk persen dari 4 per 10? Cara 1. Mengalihkan penyebut dengan angka yang hasilnya 100. 4 per 10 sama dengan 4 kali 10, kemudian 10 dikali 10. Angkanya harus sama ya, sama dengan 40 per 100, sehingga hasilnya adalah 40%. Cara kedua, membagi nilai 100 dengan penyebut. Kemudian hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. 4 per 10 kali 100 sama dengan 40%. Jadi bentuk persennya adalah 40%. D. Mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Cara mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi per 100. Yang kedua, menyederhanakan pecahan tersebut. Contoh, berapakah pecahan biasa dari 50%? Penyelesaiannya, yang pertama kita mengubah menjadi pecahan per 100, 50% sama dengan 50 per 100. Dan yang kedua, menyederhanakan pecahan tersebut dengan dibagi bilangan yang sama. 50 per 100, 50 sebagai pembilang dibagi 10 dan 100 sebagai penyebut dibagi 10 pula. Jadi hasilnya 5 per 10, disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi pecahan biasa dari 50% adalah 1 per 2. E. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu bagi kurung. Bagi kurung itu seperti tabel berikut. Nah, untuk yang kedua yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100 atau 1000. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bilangan desimal dapat dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Contohnya, berapakah nilai desimal dari pecahan 1 per 5? Caranya, 1 per 5 sama dengan 1 kali 2, kemudian 5 kali 2, hasilnya 2 per 10. Sehingga jika dirubah menjadi bentuk desimal, maka hasilnya 0,2. F. Mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Hal ini merupakan kebalikan dari mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Jadi, cara yang digunakan hampir sama. Contoh, berapakah nilai pecahan dari bilangan desimal 0,25? Caranya, ubahlah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,25 sama dengan 25 per 100. Kemudian, sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi menggunakan bilangan yang sama. 25 per 100 sama dengan 25 sebagai pembilang dibagi dengan 25. Angka 100 sebagai penyebut dibagi pula dengan 25, sehingga hasilnya adalah 1 per 4. Jadi, pecahan dari bilangan desimal 0,25 adalah 1 per 4. Kita akan mengenal taksiran. Pada bilangan cacah, taksiran dibagi menjadi 3 macam, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas adalah taksiran yang bilangannya dibulatkan naik atau ke atas. Contohnya, seperti berikut ya. Kita disuruh menuliskan taksiran atas ke puluhan terdekat dari bilangan 24 dan 56. Pada angka 24 dinaikkan menjadi 30 dan angka 56 dinaikkan menjadi 60. Jadi, setiap bilangan dibulatkan ke atas karena ditaksirkan atas.
Taksiran bawah adalah taksiran yang bilangannya dibulatkan ke bawah. Contoh, tuliskan hasil taksiran bawah ke ratusan terdekat dari bilangan berikut. Nomor 1, 235 diturunkan menjadi 200, dan yang kedua 3274 diturunkan menjadi 3200. Taksiran terbaik adalah taksiran yang membulatkan bilangan menurut aturan pembulatan sebagai berikut. A. Apabila nilai bilangan adalah 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. B. Apabila nilai bilangan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, tentukan hasil taksiran terbaik ke satuan terdekat dari bilangan 2187. Maka jawabannya adalah 2187 menjadi 2190. Hasil taksiran operasi hitung. Hasil taksiran operasi hitung adalah penaksiran bilangan sebelum dioperasikan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Taksiran operasi penjumlahan. Contohnya, tentukan penaksiran 57 ditambah 32 ke puluhan terdekat. Penyelesaian, taksiran atas 60 ditambah 40 sama dengan 100. Taksiran bawah 50 ditambah 30 sama dengan 80. Taksiran terbaik 60 ditambah 30 sama dengan 90. Contoh, tentukan penaksiran 187 ditambah 752 ke ratusan terdekat. Penyelesaian, taksiran atas 200 ditambah 800 sama dengan 1000. Taksiran bawah 100 ditambah 700 sama dengan 800. Taksiran terbaik 200 ditambah 800 sama dengan 1000. Taksiran operasi pengurangan. Contoh, tentukan penaksiran 76 dikurangi 43 ke puluhan terdekat. Penyelesaian, taksiran atas 80 dikurangi 50 sama dengan 30. Taksiran bawah 70 dikurangi 40 sama dengan 30. Taksiran terbaik 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Contoh, tentukan penaksiran 652 dikurangi 441 ke ratusan terdekat. Penyelesaian, taksiran atas 700 dikurangi 500 sama dengan 200. Taksiran bawah 600 dikurangi 400 sama dengan 200. Taksiran terbaik 700 dikurangi 400 sama dengan 300. Tentukan penaksiran 3451 dikurangi 1763 ke ribuan terdekat. Nah, penyelesaiannya, taksiran atas 4000 dikurangi 2000 sama dengan 2000. Taksiran bawah 3000 dikurangi 1000 sama dengan 2000. Taksiran terbaik 3000 dikurangi 2000 sama dengan 1000. Taksiran operasi pembagian. Contoh, tentukan penaksiran 85 dibagi 42 ke puluhan terdekat. Penyelesaian, taksiran atas 90 dibagi 50 sama dengan 1,8 sama dengan 2. Taksiran bawah sama dengan 80 dibagi 40 sama dengan 2. Taksiran terbaik 90 dibagi 40 sama dengan 2,25 sama dengan 2. Tentukan penaksiran 256 dibagi 125 ke ratusan terdekat. Cara penyelesaiannya, taksiran atas 300 dibagi 200 sama dengan 1. Taksiran bawah 200 dibagi 100 sama dengan 1. Taksiran terbaik sama dengan 300 dibagi 100 sama dengan 3. Tentukan penaksiran 8542 dibagi 2453 ke ribuan terdekat. Nah, penyelesaiannya, taksiran atas 9000 dibagi 3000
sama dengan 3. Taksiran bawah 8.000 dibagi 2.000 sama dengan 4. Taksiran terbaik 9.000 dibagi 2.000 sama dengan 4,5 sama dengan 5. Taksiran operasi perkalian. Contoh, tentukan penaksiran 45 kali 23 ke puluhan terdekat. Cara penyelesaian, taksiran atas 50 dikali 30 sama dengan 1.500. Taksiran bawah 40 kali 20 sama dengan 800. Taksiran terbaik sama dengan 50 kali 20 sama dengan 1.000. Tentukan penaksiran 173 kali 238 ke ratusan terdekat. Penyelesaian, taksiran atas 200 kali 300 sama dengan 60.000. Taksiran bawah 100 kali 200 sama dengan 20.000. Taksiran terbaik 200 kali 200 sama dengan 40.000. Tentukan penaksiran 1762 kali 1243 ke ribuan terdekat. Penyelesaian, taksiran atas 2000 kali 2000 sama dengan 4000. Taksiran bawah 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Taksiran terbaik 2000 kali 1000 sama dengan 2 juta. Bilangan pecahan. Taksiran dalam bilangan pecahan dibagi menjadi 3, yaitu taksiran pecahan biasa, taksiran desimal, dan taksiran persen. Taksiran pecahan biasa dapat dilakukan dengan membuat garis bilangan. Misalkan, pecahan 3/5. Pecahan 3/5 memiliki penyebut 5, maka garis bilangannya dibagi menjadi 5 bagian, seperti pada gambar berikut. Nah, dengan demikian, taksiran baik untuk pecahan 3/5 adalah 1, karena 1 sama dengan 5/5. Taksiran desimal dapat dilakukan dengan memperhatikan angka perpuluhannya atau angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma itu kurang dari 5, maka taksiran terbaik adalah taksiran rendah atau diturunkan sehingga angka di belakang koma dianggap 0. Sebaliknya, jika angka di belakang koma 5 atau lebih dari 5, maka taksiran terbaik adalah taksiran naik sehingga angka di belakang koma dibulatkan menjadi 1 satuan. Tentukan taksiran terbaik dari bilangan 2,4. Nah, penyelesaiannya, karena angka di belakang koma adalah 4 dan angka 4 itu kurang dari 5, maka taksirannya adalah 2,4 menjadi 2. Untuk menentukan taksiran terbaik dari bilangan 2,7, cara penyelesaiannya adalah karena angka di belakang koma adalah 7 dan 7 lebih dari 5, maka 2,7 sama dengan 3. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Contohnya, 33,3%. Karena angka di belakang koma adalah 3 dan angka 3 itu kurang dari 5, maka taksiran dari 33,3% adalah 33%. Untuk mengaplikasikan pecahan ke dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan contoh berikut ini ya. Dita membawa soloyang kue coklat untuk dibagikan ke teman-temannya. Kue untuk gurunya 1/6 bagian. Untuk siswa perempuan 5/8 bagian. Berapakah bagian kue untuk laki-laki? Cara penyelesaiannya yaitu kue coklat yang dibawa 1 bagian. Nah, untuk siswa perempuan 5/8 bagian, untuk guru 1/6 bagian, sehingga 1 dikurangi 1/6 dikurangi 5/8. Caranya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 1 nilainya sama dengan 24/24. Karena kita samakan penyebutnya, maka 24/24
dikurangi 4/24 dikurangi 15/24 dan hasilnya adalah 5/24. Jadi bagian kue untuk laki-laki adalah 5/24 bagian. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.